Saya pengen trading gold, tapi saya bingung, saya harus masuk dan eksekusi buy atau sell. Bagaimana cara analisanya? Kita belajar sama-sama di Club Trading School. Selamat datang kembali. Sekarang saya akan membahas strategi untuk membeli gold pada time frame H4. Dan kondisi saat ini adalah gold itu berada dalam kondisi naik terus tapi mulai terkoreksi. Bingung kan gimana cara entry-nya? Mau langsung masuk atau antri nunggu? Kalau nunggu di mana? Kalau langsung masuk, resiko di mana? Ya. Jadi ini selalu menjadi satu permasalahan. Dan saya tahu semua orang bingung nih, saya harus mulai dari mana? Kalau saya masuk sekarang nanti tiba-tiba gold tidak jadi naik dan turun. Nah, perlu Anda ketahui bahwa pergerakan harga itu selalu ada dua. Pada saat dia setelah naik dari primary trend, dia akan turun untuk membentuk secondary reaction yang biasa Anda tahu dengan kepala cangkul, istilah dari astronaci. Kemudian, yang menjadi dilema adalah pada saat dia membentuk kepala cangkul, Anda mau sell dulu atau tunggu di bawah. Berdasarkan sinyal yang terakhir, kita memberitahu bahwa gold itu akan terus naik, ya. Nanti kita akan lihat setelah ini. Tetapi sekarang sedang membentuk kepala cangkul atau secondary reaction. Apa yang harus dilakukan? Apakah mau kita melakukan sell dulu atau kita melakukan buy, antri, ya? Karena memang major trendnya masih naik, sehingga kita harus melakukan satu posisi baru. Gimana caranya? Di dalam financial astrologi kita juga tahu bahwa pada saat matahari berada di Capricorn, kecenderungan bullish pada gold itu kuat. Ya, tetapi apakah pada saat akhir daripada Capricorn itu bullishnya hilang? Nah, kalau kita menggunakan trend analysis di financial astrologi mungkin agak bingung jadinya. Ya, jadi kita kesampingkan dulu. Kita melihat dari Paul Addo teori bahwa pergerakan harga memang bergerak di dalam kondisi bullish. Kenapa? Karena kita tahu bahwa terbentuk higher peak, higher low, dan seterusnya itu membuat tren bullish, dan Anda sebaiknya melakukan pembelian ketimbang kita trading dengan melakukan sell kemudian tiba-tiba harga naik. Tapi tidak ada salahnya. Kenapa? Karena kalau misalnya secondary reactionnya cukup jauh turunnya, Anda bisa menikmati range tersebut, terutama kalau terjadinya secondary reaction itu di H4 atau di daily mungkin. Jadi kita manfaatkan dulu range-nya. So, langsung saja kita lihat bagaimana trading setup-nya. Semoga bisa memberikan pencerahan kali ini. Oke, kita saat ini akan membahas bagaimana mengambil keputusan dalam kondisi gold yang seperti ini, ya. Jadi di sini kita memiliki gambar, ini adalah garis yang kita letakkan di sini, di mana ini mewakili daripada primary trend. Dan kemudian kita tahu pelemahan gold yang saat ini terjadi, yang kita sebut sebagai secondary trend, dan ini saya menggunakan time frame H4. Secara keseluruhan, kalau kita perhatikan, tren masih bergerak di dalam kondisi bullish dan tidak ada masalah sama sekali sebenarnya. Pelemahan ini merupakan bagian daripada secondary reaction. Kenapa saya menggunakan H4? Karena ini merupakan time frame yang cukup jelas, dan kalau kita menghubungkan garis yang ada di sini, ini salah satu strategi yang saya paling suka sebenarnya. Kita menghubungkan garis yang memang sudah terjadi, ya. Ini cukup lebar, ya. Ini lebar sekali. Kalau kita extend seperti ini, memang terlihat seperti munculnya descending broadening wedge, walaupun cukup lebar sekali, ya. Dan pertanyaan adalah, kita boleh nggak buy? Kalau memang trennya masih bullish, di mana kita buy? Nah, di sini triknya. Mari kita bahas bersama-sama. Saya akan mengambil gambar, dan kalau Anda perhatikan sekarang di sini, kita akan memberi sedikit coding, ya. Tentunya Anda sudah mempelajari ini di DVD Ultimate, ya. Bagi teman-teman yang belum punya DVD Ultimate Technical Analysis for Profitable Trading Home Study Course, Anda bisa memesan melalui tim E-Club, ya. Jadi kalau kita urutkan secara keseluruhan, ini kita percaya bergerak di dalam tren bullish, oke. Dan ini masih naik.
Mari kita coding. Ini sudah pasti adalah higher peak, dan di bawah sini adalah higher trough. Tidak diragukan lagi, ini higher peak. Di sini adalah higher trough, kemudian di sini adalah higher peak. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, akankah ini menjadi higher trough? Dimana kalau dia higher trough secara skala yang besar ini, maka semua pelemahan yang ada di sini ini akan dianggap sebagai minor ya, minor. Jadi dia higher trough itu dengan kondisi dia tidak boleh lebih rendah daripada 1308. Oke. Maka dalam kesempatan kali ini perlu kita ketahui bahwa sebenarnya kalau memang dia berhenti di sini, ini harusnya sudah bisa naik. Tetapi kenapa kita tidak melakukan pembelian dan kita lebih cenderung menunggu dia di bawah? Karena problemnya adalah, saya akan lingkari merah di area ini yang sekarang membentuk secondary reaction kecil. Itu tidak ada trigger. Yang pertama adalah tidak ada yang namanya reversal bar di situ. Dia hanya sekedar naik saja, tapi tidak memberikan satu konfirmasi bahwa ada reversal bar sama sekali. Reversal bar yang dimaksud salah satunya bisa jadi misalnya inside bar, ada inside bar di situ, ya. Sehingga pada saat nanti ada kenaikan melampaui batas puncak ini akan menjadi level buy misalnya kan. Tapi ternyata tidak ada di situ. Itu cuma hanya garis naik yang terus begini. Ya biasanya kalau seperti ini, terus dia sudah kena area moving average-nya, biasanya ini malah akan turun. Oleh karena itu yang kedua juga tidak melihat adanya swing. Jadi belum terbentuknya ada swing, dalam hal ini swing high ya. Kalau swing high-nya terbentuk, misalnya dia membentuk ini terus turun di sini lalu naik lagi, kita bisa melakukan buy di situ, tapi belum ada. Oleh karena itu, yang paling memungkinkan untuk saat ini kita lakukan adalah yang saat ini kita akan lakukan, kita akan menunggu bahwa harga itu akan turun lanjut sampai kira-kira ke level ini. Kenapa level ini? Karena ini besar peluangnya ini adalah 61,8 atau 61,8 dari kenaikan yang ini ya. Dan biasanya setelah dia sampai sini baru akan nanti naik lagi ke atas, whatever nanti pergerakannya seperti apa. Tapi yang jelas kita menunggu setidaknya 8 jam kemudian ya. 8 jam, kenapa 8 jam? Karena di sini ada candle H4 lagi, di sini misalnya ada H4 lagi. Jadi Anda akan memiliki satu swing. Jadi di sini ada swing high. Jadi pilihannya adalah either kita beli di sini, swing high-nya ditembus di sini, atau pada saat itu nanti dia turun ke bawah, kita beli di bawah. Jadi di sini adalah buy 1 dan di atas ini adalah buy 2. Anda bisa pilih. Nah, itu adalah strategi yang paling baik menurut saya untuk mengantisipasi ini. Dan area ini areanya disebut no trade ya. No trade area. Kalau Anda trading di situ, Anda bingung ini nanti. Kalau dibawa ke turun nanti kena floating, apakah akan turun atau naik. Jadi paling tidak nunggu 12 sampai berapa? 4 kali 4 berarti 16 jam ya. Anda nunggu 16 jam sampai nanti harganya benar-benar kembali normal. Artinya normal itu berada di tempat yang seharusnya, dan baru Anda bisa melakukan pembelian. Oke, jadi itu strateginya kenapa kita harus menunggu. Semoga Anda bisa memahami Trading School Day Club kali ini. Jadi saat ini Anda sudah jelas kenapa kita harus mengambil posisi buy atau sell. Kenapa harus sell dulu dan baru buy. Pertimbangannya sudah saya berikan karena Anda tahu bahwa range-nya cukup lebar. So keep your trading plan on ya, jangan sembarangan masuk. Kita menunggu sampai pada akhirnya nanti gold atau pair apapun ya, dan ini kebetulan karena kita mencontohkan pada gold, sampai nanti pada akhirnya market itu kembali sesuai yang kita harapkan, kita bisa entry dan kita bisa make money, kita profit di situ ya. Jadi itulah konsep daripada kita melakukan trend analysis. Semoga bisa memberikan pencerahan di pelajaran kita hari ini. Stay tune di A-Club karena A-Club akan terus membuat trading Anda lebih baik. Astronaci, make you rich.